Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 atas nama saya sendiri Puja Tivana bersama 3 teman saya lainnya ada Lira Desmina, Muksin Nintasi, dan Sefi Walilo. Kami dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bank, bonds, and financing. Kertas komersial. Surat berharga adalah surat promise yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan kuat paling sering lembaga keuangan yang ingin meminjam dalam jangka pendek. Komersial kertas dijual terutama kepada perusahaan bisnis lain, perusahaan asuransi, pensiun praksasa, dana pasar uang, dan bank dalam pecahan paling sedikit $100.000. Hal ini umumnya tidak aman, tetapi kertas yang didukung aset dijamin dengan kredit hutang kartu dan pinjaman kecil jangka pendek lainnya juga telah diterbitkan, dan dengan konsekuensi yang sangat buruk pada tahun 2007. Anak perusahaan lembaga keuangan seperti Citigroup menjual banyak surat berharga dan menggunakannya untuk membeli obligasi yang didukung oleh hipotek subprime. Ini menciptakan situasi di mana komersial jangka pendek kertas didukung oleh utang jangka panjang dan utang dengan kualitas yang sangat buruk. Kapan situasi sebenarnya dipelajari pemegang kertas komersial menolak untuk mengulungnya ketika jatuh tempo dan lembaga keuangan yang telah menjualnya terpaksa menjual hipotek yang mendukung surat kabar itu. Seringkali dengan kerugian besar, itu memaksa Citi dan lembaga lain untuk menyelamatkan anak perusahaannya dan menanggung kerugian puluhan miliaran dolar. Sebagian besar, surat berharga komersial yang beredar telah diterbitkan oleh lembaga keuangan. Perusahaan non-keuangan juga mengeluarkan banyak kertas, tetapi mereka umumnya lebih mengandalkan pinjaman bank untuk pendanaan jangka pendek. Pada Mei 2013, Federal Reserve melaporkan bahwa surat berharga komersial diterbitkan oleh perusahaan non-keuangan berjumlah sedikit lebih dari $200 miliar. Pada bulan yang sama, jumlah total pinjaman komersial dan industri yang dimiliki oleh bank komersial lebih dari $1.548 triliun. Perusahaan umumnya membayar karyawan setiap minggu, 2 mingguan, atau bulanan. Jadi, neraca biasanya menunjukkan taksiran pajak penghasilan perusahaan sendiri, jaminan sosial dan pajak penghasilan yang dipotong dari gaji karyawan, dan pajak penjualan yang dikumpul adalah umumnya dibayar secara mingguan, bulanan, atau triwulan. Oleh karena itu, keseimbangan set biasanya menunjukkan beberapa upah dan pajak yang harus dibayar, yang kami sebut sebagai akrual. Akrual muncul secara otomatis dari operasi perusahaan karenanya mereka adalah dana spontan, misalnya jika penjualan tumbuh sebesar 50%, upah dan pajak yang masih harus dibayar juga harus tumbuh sebesar 50%. Akrual adalah gratis dalam arti tidak ada bunga dibayar pada mereka, namun perusahaan tidak dapat mengontrol akrual mereka karena waktu pembayaran upah diatur oleh kontrak atau kebesaran industri dan pembayaran pajak ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian perusahaan menggunakan semua akrual yang mereka bisa, tetapi mereka memiliki sedikit kendali atas tingkah mereka. Hal-hal yang dianggap konstan, peminjam lebih suka menggunakan hutang jangka pendek tanpa jaminan karena biaya pembukuan yang terkait dengan pinjaman yang dijamin tinggi. Namun perusahaan mungkin menemukan bahwa mereka dapat meminjam hanya jika mereka memberikan jaminan untuk melindungi pemberi pinjaman atau bahwa mengamankan pinjaman mungkin mereka untuk meminjam pada tingkat yang lebih rendah. Saham dan obligasi, peralatan, persediaan piutang dan tanah dan bangunan dapat digunakan sebagai jaminan. Namun beberapa perusahaan yang membutuhkan pinjaman memiliki portofolio dari saham dan obligasi. Tanah dan bangunan dan peralatan adalah bentuk anggunan yang baik, tetapi mereka umumnya digunakan untuk mengamankan pinjaman jangka panjang dari jangka pendek, pinjaman modal kerja. Oleh karena itu, pinjaman bisnis jangka pendek yang paling aman digunakan piutang dan persediaan sebagai jaminan. Dealer yang ingin memodernisasi dan memperluas tokonya, dia meminta pinjaman $200 setelah memeriksa laporan keuangannya. Bank menunjukkan bahwa itu akan meminjamkannya maksimum $100 tanpa jaminan dan bahwa tingkat bunga akan menjadi 10%. Namun perusahaan memiliki sekitar $300 dari piutang yang dapat digunakan sebagai jaminan. Namun dengan piutang sebagai jaminan, bank setuju untuk meminjamkan 200% penuh dan pada suku bunga utama 25%. Biaya pemrosesan untuk administrasi pinjaman cukup tinggi. Tetapi meskipun demikian, pinjaman harus disimpan pada peminjam tempat formulir yang disebut dengan Uniform Commercial Code Form 1 diajukan dengan sekretaris negara tempat anggunan itu berada, beserta perjanjian keamanan juga bagian dari Uniform Commercial Code yang menggambarkan sifat perjanjian. Menjaga peminjam dari menggunakan anggunan yang sama untuk mengamankan peminjam dari pemberi pinjaman yang berbeda. Dan FH EBIT 1T biaya modal dolar tahunan, EBIT 1T, wajah capital digunakan,
Jika EVA positif, perusahaan menciptakan nilai. Sebaliknya, jika EVA negatif, perusahaan tidak menutupi biaya modal dan nilai pemegang saham sedang terkikis. Koren memberi penghargaan kepada manajer mahal jika mereka menciptakan nilai, tetapi mereka yang operasinya menghasilkan EVA negatif segera mencari untuk bekerja. Karena sering menunjukkan bahwa jika sebuah perusahaan dapat menghasilkan tingkat penjualan saat ini dengan aset yang lebih sedikit, maka akan membutuhkan lebih sedikit modal. Itu akan hal-hal lain tetap konstan, menurunkan biaya modal dan meningkat EVA. Tak lama setelah dia mengambil ahli, Koren bertemu dengan eksekutif senior SG untuk memberitahu mereka rencananya untuk perusahaan. Pertama, disajikan beberapa data EVA yang meyakinkan semua orang bahwa SKI tidak menciptakan nilai dalam beberapa tahun terakhir. Dia kemudian menyatakan dengan tegas bahwa situasinya harus berubah. Dia mencatat bahwa desain ski, sepatu bot, dan pakaian SKI diakui di seluruh industri, tetapi aset lain dari perusahaan harus benar-benar salah. Entah biaya terlalu tinggi, harga terlalu rendah, atau perusahaan menggunakan terlalu banyak modal. Dan dia mengharapkan manajer SKI untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Barnes telah lama dan percaya bahwa situasi modal kerja SKT harus dipelajari perusahaan. Mungkin memiliki jumlah kas, surat berharga. Dari materi yang kami paparkan tadi, dapat kami ambil kesimpulan bahwa surat berharga adalah surat promes yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan kuat yang ingin meminjam dana dalam jangka waktu pendek. Komersial kertas dijual terutama kepada perusahaan bisnis lain, perusahaan asuransi, dan pensiun reksadana pasar uang. Peminjam lebih suka menggunakan hutang jangka pendek tanpa jaminan dengan pinjaman yang dijamin tinggi. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.